Bisa diceritakan apa yang terjadi di warga dengan PTKI, Pak? Eh, jadi kami warga ini terpaksa datang ke DPRD Kota Surabaya karena kami meyakini bahwa wakil-wakil rakyat ini masih punya konsistensi dalam memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari rakyat. Ya cuman kita sebagai warga yang ada di Pacarkering di akhir tahun ini merasa prihatin karena kepada kita sempat dipertontonkan ironi yang luar biasa ketika atas nama negara PT Kereta Api melakukan tindakan main hakim sendiri. Itu di wilayah mana, Pak? Di Jalan Penataran nomor 7 wilayah Kelurahan Pacarkering, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Seperti apa pelanggarannya, Pak? Nah, kita memang sedang bersengketa. Bersengketa ini kan sedang kita ajukan proses hukum. Masih dalam proses hukum? Ya, masih dalam proses hukum. Ya, kita mestinya sama-sama menghargai proses hukum yang sedang berlangsung. Apapun putusan hukumnya, kita semua wajib taat, termasuk warga masyarakat. Ketika proses hukum jalan, kemudian mereka melakukan tindakan main hakim sendiri, ini kan sudah melanggar prinsip bernegara. Kapan? Ini sebenarnya sudah merupakan pengalaman yang ketiga. Yang pertama dan yang kedua itu kita sudah sempat tutup mata lah, karena kebetulan memang ketika kita ajak ngomong penghuni rumahnya ikhlas. Jalan Gerbong 11, kemudian di Penataran 4, dan yang terakhir di Penataran 7. Karena memang kebetulan penghuninya ini betul-betul nggak mau, karena memang ya orang lama sudah di situ. Kita semua ini kan rata-rata generasi kedua, ketiga sudah, yang sudah menempati puluhan tahun di situ. Ya, polemik soal hak ini, apakah ini merupakan haknya negara atau haknya PT yang sudah diserahkan kepada PT Kereta Api, ini kan masih jadi polemik yang masih diupayakan proses penyelesaiannya. Ya, sama-sama kita. Pak, sebenarnya yang diinginkan warga apa, Pak, dari persoalan ini? Kita lagi berproses untuk mencari kepastian hukum terhadap lahan yang saat ini jadi sengketa antara kita warga dengan PT Kereta Api. Kalau seandainya lahan itu memang benar-benar punya PT KAI, monggo, ya. Tanpa ganti rugi? Oh iya, kalau memang benar loh, karena banyak hal ya Mas An. Jadi banyak fakta lah yang bisa kita. Rata-rata ini generasi kedua, ketiga semua yang sudah puluhan tahun di sana. Legalitas yang dipunya Kereta Api ini baru ada tahun 2000. Saya ini punya satu bapak. Nah, beliau ini umurnya sekarang 84 tahun. Ini generasi kedua loh. Bukan generasi pertama. Bapaknya menempati rumah itu sejak tahun 42. Sejak Indonesia ini belum ada. Ketua gimana, Mas? Ya, jadi PT KAI ini selama ini selalu melakukan langkah-langkah yang di luar koridor hukum. Termasuk dalam kasus di Jalan Penataran 7 itu proses gugatan di pengadilan, tetapi PT KAI langsung melakukan pengambil alihan secara paksa. Bahkan pagi-pagi subuh jam 5, jam setengah 6 itu mereka datang dengan memakai pihak-pihak yang diduga bukan atau tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pengambil alihan. Padahal kalau dalam aturan hukum itu kan untuk pengambil alihan atau eksekusi itu harus ada jurusita, kemudian harus ada ketetapan dari ketua pengadilan. Ya, sementara ini tidak diindahkan oleh PT KAI. Bahkan itu sekarang proses gugatan warga terhadap kerusakan barang-barang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan PT KAI itu. Jadi kasur-kasur dilempar, barang-barang dilempar semuanya dengan tanpa perlawanan warga, karena mereka mengerahkan orang-orang yang diduga bukan merupakan bagian dari PT KAI. Tadi juga kita cross check, ternyata betul, bahkan ada videonya, dan kita sangat menyesalkan. Makanya tadi ada kesepakatan dari semuanya, satu, PT KAI tidak boleh melakukan pengambil alihan atau eksekusi sampai adanya keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terhadap warga yang sudah diusir dalam tanda kutip dalam 3 hari kerja harus dikembalikan ke rumah Jalan Penataran nomor 7. Kemudian yang ketiga, ke depan tidak boleh lagi ada penggunaan intimidasi, kekerasan, kriminalisasi terhadap warga yang menempati tanah-tanah yang masih dalam objek sengketa. Terkait dengan DPR RI tadi yang komisi 5 ya, bagaimana Pak Ketua rencananya ke depan? Ya, tentu kita nanti saling berkolaborasi antara DPRD Kota Surabaya dan DPR RI. Kita gunakan segala macam sumber daya untuk membela hak masyarakat.